Shalom, salam jumpa hari ini. Kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa di hari ini dalam seri pelajaran kita di minggu ini, yaitu asal mula dan sifat Alkitab. Nah, sebelum kita mempelajari subjudul dari judul yang baru saya sampaikan tadi, saya akan mengundang saudara-saudara untuk berdoa sebelum kita membahas subjudul dari judul yang baru saya sampaikan tadi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami semua, sehingga ketika kami belajar pelajaran hari ini, kami diberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita berada di program pelajaran sekolah sahabat harian dengan subjudul saat ini yaitu Wahyu Ilahi atas Alkitab. Nah, kemarin kita baru saja belajar sedikit mengupas ada apa dengan Alkitab ini. Saya sudah sampaikan bahwa Alkitab ini bukan ditulis oleh manusia. Yang kedua, bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Dan oleh karena kedua hal ini, maka firman Allah ini, Alkitab ini harus diterima dengan iman. Nah, subtopik hari ini disebutkan bahwa wahyu ilahi atas Alkitab. Nah, saya mau membuat pertanyaan untuk kita jawab hari ini. Ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apakah Alkitab ini sesungguhnya wahyu ilahi? Nah, itu yang perlu kita pelajari sehingga ke depan sesuai dengan topik besar kita dalam triwulan ini, cara menafsirkan Alkitab. Ini akan mempengaruhi pola penafsiran kita bila kita mengerti bagian dari subjudul ini, yaitu wahyu ilahi atas Alkitab. Nah, terusnya saya katakan tadi, pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini adalah, apakah Alkitab ini adalah wahyu ilahi? Bila mana kita meyakini Alkitab ini adalah wahyu ilahi, maka pola penafsiran kita akan berbeda dengan pola penafsiran orang lain terhadap Alkitab ini. Nah, benarkah Alkitab ini adalah wahyu ilahi? Mari saudara-saudara yang ada di rumah, kita membuka Alkitab kita. Kalau saudara punya gadget, mari kita buka gadget kita, buka aplikasi Alkitab kita. Ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Hal ini disampaikan. Tapi sebelum saya ke sana, saya mau saudara-saudara arahkan pandangan saudara di dalam ayat yang ke-16. Apa yang disebutkan di dalam ayat 16 dari Petrus, dari 2 Petrus pasal 1 ini. Nah, ayat 16 menyebutkan bahwa Alkitab ini bukanlah dongeng isapan jempol. Apa maksudnya? Ayat ini mau menyampaikan kepada kita, karena ini adalah wahyu ilahi, itu berarti Alkitab ini bukanlah dongeng isapan jempol. Maksudnya adalah ini bukanlah karangan manusia, bukanlah konsep manusia, bukanlah pemikiran manusia. Sehingga dia sebutkan, Petrus sebutkan bahwa ini bukanlah dongeng isapan jempol. Nah, hal ini dia tegaskan di dalam ayatnya yang ke-19 sampai ayat 21. Karena Alkitab ini bukanlah dongeng isapan jempol, maka Petrus menyebutkan di dalam ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Dia sebutkan demikian. Maka nubuatan ini atau firman Tuhan ini tidak boleh ditafsirkan menurut pemikiran atau kehendak dari manusia. Itu yang pertama.
Jadi karena ini adalah wahyu ilahi, bukanlah dongeng isapan jempol, maka firman ini tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak kita sendiri. Yang kedua, oleh karena ini bukanlah isapan jempol, Rasul Petrus begitu yakin, maka dia mengamarkan kita para pembaca untuk kiranya bila kita menafsirkan firman Tuhan ini, wahyu ilahi ini, kita tidak boleh menafsirkan bila mana bukan atas dorongan Roh Kudus. Ya. Jadi sekali lagi, bila mana kita menafsirkan firman Tuhan ini yang merupakan wahyu ilahi, kita tidak boleh menafsirkan yang tidak didasarkan pada dorongan Roh Kudus. Nah, kedua maksud ini mau mengamarkan kita, setiap penafsiran yang kita buat haruslah melibatkan yang disebut unsur ilahi. Sekali lagi, Petrus mau menyampaikan kepada kita bahwa setiap kita menafsirkan firman Tuhan, setiap kita menafsirkan wahyu ilahi ini, setiap kita menafsirkan Alkitab ini, haruslah selalu melibatkan unsur ilahi. Apa maksudnya ilahi? Maksudnya melibatkan Tuhan di sana. Keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, tujuan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini, kalau saudara baca dalam pelajaran hari ini, firman Tuhan ini memiliki tujuan-tujuan praktis yang tentunya berkaitan dengan ilahi. Nah, ilahi itu sendiri adalah sifat-sifat ilahi, sifat-sifat Tuhan. Jadi, karena ini adalah wahyu ilahi, maka dia memiliki tujuan-tujuan praktis yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, apa tujuan praktis itu? Rasul Paulus mencatat hal ini dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Apa yang disampaikan di sana? Bahwa Alkitab ini tujuan praktisnya adalah untuk membuat bahwa hal ini bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki dan mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, inilah tujuan. Siapa kebenaran itu? Kalau saudara belajar lebih jauh, kebenaran itu adalah Yesus yang ilahi itu. Jadi benar-benar ya, wahyu ilahi ini tujuannya, fokusnya adalah pada keinginan Tuhan, pada tujuan Tuhan, pada kerinduan Tuhan yang ilahi itu. Nah, jadi jelas sekali. Tujuan yang lain adalah agar kita katanya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang maksudnya perbuatan praktis. Kita ini makhluk sosial. Di mana saja kita pergi, kita bersosial. Dan Tuhan inginkan praktek-praktek yang ada di dalam firman ini. Tujuan-tujuan praktis yang Tuhan inginkan dipraktekkan di mana kita berada, di mana kita berinteraksi, di mana kita bersosial. Hal ini benar-benar membuktikan bahwa Alkitab ini adalah wahyu ilahi karena dia memiliki tujuan-tujuan ilahi, tujuan-tujuan praktis untuk membentuk kehidupan kita sesuai dengan keinginan Tuhan yang ilahi itu. Sampai di sini pelajaran kita. Kita akan lanjutkan besok. Tuhan memberkati saudara-saudara yang mendengarkan seri pelajaran minggu ini. Adalah doa saya. Amin.